setan-setan itu tidak mencuri keberuntungan kita. Jadi dibunyikan hal-hal yang petasan yang begitu banyak, itu mitosnya seperti itu. Dan kadang kalau kita lagi rezekinya banyak, kita aktif, atau kita ada lagi bagus, ya kita aktif. Kalau udah kita bleret, ya pahit manis, nggak punya duit, ya tetap semangat terus berkebaktian. Mendengarkan apa yang harus dilakukan itu kalau orang bijak. Tapi kalau orang bodoh, kita bisa lihat bersama-sama. Orang bodoh itu kalau gugu karpe dewe. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi yang indah, pada pagi yang segar ini kami berkumpul ya Tuhan untuk doa pagi di GKP Immanuel Kerawang ini. Tuhan Yesus, kami akan mengumulkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk menerangi hati kami, untuk kami mengerti dan kami belajar bersama ya Bapa. Doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya beralaskan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, yang menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita semua, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam waktu Tuhan. Hidup dalam waktu Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki di akhir tahun ini, di bulan Desember. Biasanya kita akan memasuki di tahun yang baru. Kita mau tahun baru itu kita mempersiapkan petasan, terus bunyi-bunyian yang keras, musik dan segala macam kita siapkan. Menurut mitosnya dari dataran tinggi di dataran Tiongkok itu merupakan suatu untuk tolak bala lah ya, untuk mengusir setan-setan agar di tahun baru nanti, di 2025 nanti sepanjang hari kita tidak mendapatkan keberuntungan, tidak dapat apes ya. Kita setan-setan itu tidak mencuri keberuntungan kita. Jadi dibunyikan hal-hal yang petasan yang begitu banyak, itu mitosnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari rasa sukacita yang gegap gempita di malam tahun baru tersebut, kita bisa lihat ada suatu kecemasan. Jangan-jangan nanti bisnis saya seperti apa. Nah, itulah kecemasan menghadapi hari depan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama hidup dalam waktu Tuhan. Ya, bagaimana kita menghadapi rasa cemas tersebut tentang hal-hal buruk yang bisa saja terjadi. Ya kan, kita kan nggak tahu ya, hal-hal buruk itu bisa kadang nanti di tahun depan itu kita bisa baik-baik saja, bisa kurang baik, atau bahkan bisa menghadapi hal yang buruk, duka cita dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi seperti itu, umat Kristen dimanapun berada, kita punya satu hal, yaitu hidup dalam waktu Tuhan. Bagaimana itu hidup dalam waktu Tuhan? Berarti kita tuh ada dalam ringnya Tuhan, ya. Kita hidup dalam penyertaan Tuhan untuk menjalani hari-hari kita. Mau kita susah, mau kita senang, kita ada di dalam
penyertaan Tuhan, ada di dalam pimpinan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan memimpin langkah kita dari hari ke hari. Nah, sekarang bagaimana untuk langkah-langkah, trik-trik ya dalam hidup dalam waktu Tuhan? Di sini kita baca bersama dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21 tadi ada 4 poin. Hidup bagaimana dalam waktu Tuhan itu. 1 poin yaitu yang pertama, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kita perhatikan dulu dengan saksama. Saksama itu berarti kita benar ya, fokus, akurat ya. Kalau kita mungkin anak-anak sekolah itu kalau diajarin guru belajar dengan seksama ya, disimak ya. Nah, kita harus nyimak dengan seksama. Hidup kita juga harus seksama, harus konsisten, ya harus benar ya. Kita perhatikan bagaimana kita konsisten. Jangan kayak kapal selam ya, timbul tenggelam, aktifnya ngikutin mood gitu kan, timbul tenggelam. Kadang kalau kita lagi rezekinya banyak, kita aktif, atau kita ada lagi bagus ya kita aktif. Kalau udah kita meleret, tenggelam di dalam pelayanan. Nah, itu tidak bisa. Hidup dalam Tuhan, hidup dalam waktu Tuhan itu kita harus konsisten. Kita harus semangat terus. Ya, pahit manis gak punya duit ya tetap semangat terus berkebaktian. Ber-KRT tetap ada semangat terus. Kita akan usahakan ya. Itu hidup kita harus kita perhatikan dengan seksama, dengan benar ya. Terus kita melakukan evaluasi. Kalau mungkin di tahun yang sebelumnya kita ada suatu kekurangan, kekeliruan, kita evaluasi, kita perbaiki. Oh, seperti apa sih hidup bersama Tuhan itu? Ya, kita melakukan evaluasi. Bukan kita memikirkan biar kita beruntung kita dengan bunyi-bunyian petasan dan lain sebagainya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, itu kita lihat di ayat yang ke-16a ya. Kita lihat di ayat yang ke-16a. Itu pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan. Tadi kita udah hidup seksama, dikatakan di Efesus ini hari-hari ini adalah jahat. Ya, berarti kita nggak boleh menyia-nyiakan waktu ya. Ada waktu bisa kita bersekutu, bisa kita melayani, bisa ada kesempatan untuk ditawari suatu kepengurusan, kita ambil ya, kita siap untuk Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat, kita nggak tahu akan hari esok, kita nggak tahu nanti saja, minggu depan saja, kita tunda dulu. Anak-anak masih kecil-kecil dan lain sebagainya. Itu tidak bisa untuk menurut Efesus ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita pergunakan waktu sebaik-baiknya, kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk yang poin ketiga yaitu berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, itu di ayat yang ke-17. Kita bisa baca bersama ya. Di ayat yang ke-17, sebab itu janganlah bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mengerti Tuhan tuh maunya apa. Jangan kamu bodoh ya, seperti gadis yang bodoh ya. Kita harus bijak. Bijak tuh dengan apa sih? Mengerti kehendak Tuhan. Maunya Tuhan seperti apa? Kalau orang bijak itu mendengarkan mau apa firman Tuhan, mendengarkan apa nasihat-nasihat, mendengarkan apa yang harus dilakukan, itu kalau orang bijak. Tapi kalau orang bodoh, kita bisa lihat bersama-sama. Orang bodoh itu kalau gugu karpe dewe, maunya sendiri, maunya saya seperti ini, maunya saya ini baik loh menurut saya. Ya itulah kalau orang bodoh, dikatakan di Alkitab demikian. Berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Marilah kita berusaha mengerti kehendak Tuhan dan menggunakan setiap kesempatan sesuai kehendaknya. Jadi tadi kita pakai waktu, memang Tuhan mau, kita pakai
ya waktu yang ada tersebut, Tuhan maunya seperti ini, ya kita lakukan. Mengerti kehendak Tuhan. Dengan apa mengerti kehendak Tuhan? Dengan banyak membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Kita akan mengerti kehendak Tuhan, maunya Tuhan Yesus seperti apa. Kita pergumulkan kembali setiap saat teduh, baca renungan, itu kita akan semakin mengerti kehendak dan maunya Tuhan. Dan kita tidak akan kalau kita agak melenceng, kita akan diluruskan kembali, mengerti nasihat-nasihat yang Tuhan firmankan seperti buah-buah roh dan lain sebagainya. Oh, maunya Tuhan kayak gitu toh. Oh, aku harus lemah lembut toh terhadap istri, terhadap anak-anak dan lain sebagainya. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari semakin mengenal akan firman Tuhan, semakin dekat. Untuk poin yang keempat, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Allah. Poin penting ya, kita kalau sudah mengerti kehendak Tuhan, kita mengambil kesempatan waktu yang Tuhan berikan, kita mempergunakannya dan kita hidup benar. Berarti yang keempat yaitu kita dipimpin oleh Roh Allah. Di sini kita bisa baca tuntas dari ayat ke-18 sampai 21. Itu adalah hidup bagaimana kita dipimpin oleh Allah. Di situ dikatakan kita tidak boleh mabuk-mabukan. Berarti kita tuh ya hidup benar gitu, hidup benar kita dipimpin oleh Roh Allah. Dipimpin oleh Roh Allah itu berarti kita penuh dengan melakukan puji-pujian kepada Allah. Kita nurut kepada Allah. Kita melakukan kehendak yang dilakukan oleh Allah dan hendaklah kita selalu dipimpin oleh Allah mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam segala hal kita mengucap syukur. Kita bisa mengucap syukur atas penyertaannya dan namanya dipimpin oleh Allah. Kita berarti menghormati Kristus. Menghormati Kristus dalam hidup kita, dalam sepanjang hari-hari kita. Kita menghormati Kristus, kita mau melayani, kita mau melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, itulah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah di dalam sepanjang hidup kita. Jadi 4 poin tersebut, mari kita hidup dalam waktu Tuhan. Meskipun kita tidak tahu ya, nanti di tahun 2025 nanti yang terjadi. Kita nggak tahu di masa yang akan datang, tapi kita tahu dengan jelas bahwa tangan Tuhan memimpin kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi ada istilah takut, cemas, dan khawatir akan hari esok. Karena kita sudah hidup dalam waktu Tuhan, dalam ringnya Tuhan, ada bersama Tuhan. Dengan syarat seperti yang tadi ya, semoga anak-anak Tuhan dimanapun berada, kita hidup dalam waktunya. Hendaklah kita memperhatikan dengan seksama ya bagaimana kita hidup, kita perhatikan terus. Kalau kita agak melenceng, kita perhatikan dengan seksama. Yang kedua yaitu kita mempergunakan waktu yang ada ya, kita manfaatkan semua waktu kita yang ada. Jangan sampai kita memanfaatkan waktu itu lagi untuk diri sendiri, untuk nyamannya diri sendiri, untuk PW, lagi menikmati hidup. Tidak, kita harus memanfaatkan waktu yang ada. Ini liburan, kita harus long weekend bersama keluarga, oke. Tapi kita jangan lupa, biarkanlah anak-anak kita semua ikut beribadah dalam kebaktian sesuai kategorinya masing-masing. Mau itu remaja, pra-remaja, mau pemuda, mau dewasa muda, kita dorong anak-anak kita beribadah dulu. Nanti kita long weekend setelah itu. Kita semangati, kita bersama-sama untuk hidup dalam waktu Tuhan, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, mempergunakan waktu yang ada tersebut, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita terus mengerti kehendak Tuhan. Tuhan maunya seperti apa, dan serta hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Yesus kita akan selalu diberkati Tuhan di masa-masa yang akan datang tanpa ada kecemasan lagi. Haleluya, amin.